Oke, selamat pagi Pak Herman. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, selama kurang lebih 1 tahun ya Pak Herman ya kita belajar secara daring. Iya. Bagaimana Pak Herman dalam pembelajaran daring selama ini yang Bapak Herman rasakan? Eh, ya lancar jaya Pak. Lancar jaya. Lancar jaya. Namun saya perhatikan ini Pak Herman, saya lihat kemarin waktu kita ada pertemuan Pak Herman sempat mengutarakan sepertinya keluhannya Pak Herman dalam proses pembelajaran daring ini kepada teman-teman waktu kita rapat. Oh iya. Kira-kira apa yang bisa saya dengarkan dari permasalahan yang Pak Herman hadapi dalam proses belajar daring ini? Ya. Jadi permasalahannya kemarin itu Pak, saya itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwasanya dan teman-teman juga sebagai teman-teman juga bahwasanya kadang biasa kalau di kelas itu saya merasa kurang kurang enak kalau misalnya mau menegur anak dari teman guru kita sendiri, karena gimana ya ya itu ya, Agak merasa canggung ya, karena ini kan teman kita sendiri, anaknya teman kita sendiri. Iya. Nah sekarang kalau boleh tahu Pak Herman bisa menceritakan kira-kira apa persoalan yang ada di dalam kelas yang terkait dengan anak teman kita ini? Iya. Jadi masalahnya Pak itu biasanya kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan daring, Ananda ini biasanya itu tidak mengenakan pakaian sekolah. Nah, di sisi lain siswa yang temannya lain yang sudah melaksanakan mungkin sudah yang berpakaian rapi, sudah berpakaian lengkap. Ya. Itu saya merasa gimana ya? Saya merasa kurang enak kalau misalnya ada di antara siswa itu ternyata anak guru yang harusnya dia memberi contoh, tapi malah dia yang dia yang melanggar ya. dia yang melanggar. Ya, baik. Seperti itu. Jadi Pak Herman menginginkan dalam proses pembelajaran itu semua siswa harus berpakaian rapi, berpakaian sekolah maksudnya. Iya, Pak berpakaian Herman, ya. sekolah. Iya. Jadi setiap pembelajaran secara daring, anak-anak harus memperlihatkan bahwa mereka berpakaian rapi. Iya, Nah, menurut Pak rapi. Herman sendiri berpakaian rapi yang dimaksud itu anak-anak berpakaian rapinya yang bagaimana? Kan biasanya anak-anak hanya kelihatan, mungkin Iya. hanya sampai Iya, setengah badan saja begitu, iya. Pak. Saya lihat siswa ini biasanya di atasnya pakai pakaian sekolah, tapi Ya. pada saat disuruh misalnya berdiri, ya banyakan dari siswa kita ini Iya. mengenakan celana pendek misalnya seperti itu. Baik. Sebenarnya keinginannya Pak Herman yang menginginkan tujuan dari Pak Herman sebenarnya mengharapkan anak-anak tetap berpakaian rapi, berpakaian sekolah lengkap, ya baju sekolah, celana sekolah. Begini Pak, itu sebenarnya sebagai pembiasaan saja pada siswa, bahwasanya siswa harus menyadari bahwa meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini, Ya. siswa itu harus tetap disiplin seperti itu, tidak menyampaikan kedisiplinan, agar misalnya nanti pada saat ketika misalnya kita sudah melakukan luring, Ya. mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Oke, baik Pak Herman. Nah sekarang setelah mendengarkan cerita Pak Herman, keinginan Pak Herman untuk melakukan pembiasaan budaya disiplin ya, terutama disiplin dalam berpakaian meskipun sebenarnya mereka di rumah. Artinya mereka tetap menjaga atribut sekolah ya, meskipun mereka ada di rumah. Nah setelah Pak Herman melihat kasus ini, kira-kira apa yang pernah Pak Herman lakukan agar keinginan Pak Herman supaya pembiasaan budaya disiplin ini anak-anak bisa terapkan di rumahnya? Jadi itu tadi Pak yang biasanya saya lakukan, misalnya saya cek satu persatu, kemudian iming-iming saya kepada siswa adalah barang siapa yang berpakaian rapi maka akan mendapatkan nilai lebih. Jadi saya menyampaikan di kelas itu bahwasanya yang penilaian itu bukan hanya dari segi kepintaran, tapi dari sikapnya juga akan dinilai meskipun sekarang mereka sedang berada di rumah. Seperti itu. Baik. Nah sekarang untuk
apa namanya, Pak Herman tadi mengatakan bahwa keganjalan atau kendala yang Pak Herman hadapi ini ketika ingin menerapkan budaya disiplin ini adalah menghadapi anak guru sebenarnya. Kemudian untuk menyampaikan ke guru itu Pak Herman merasa canggung. Nah sekarang kira-kira Pak Herman punya rencana supaya bisa tersampaikan ke teman guru ini agar penerapan budaya disiplin berpakaian ini bisa secara merata kepada murid-muridnya Pak Herman. Ya, jadi apa namanya Pak? Saya rencana saya akan bertemu dengan berbicara dengan kepala sekolah dulu. Ya. Kemudian nantinya mungkin saya akan berbicara ya mungkin secara kekeluargaan ya. Ya. Kekeluargaan. Saya akan bertemu dengan teman guru yang bersangkutan. Ya. Kemudian saya nanti di situ akan membicarakan kendala-kendala dan saya akan mencari solusinya, jalan terbaiknya seperti apa. Karena saya yakin bahwa kepala sekolah sendiri itu mempunyai solusi yang terbaik. Iya baik. Nah Pak Herman, sudah ada rencananya Pak Herman akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan kepada teman guru itu sendiri yang ada anaknya Pak Herman ajarkan ya. Nah sekarang untuk menguatkan rencana Pak Herman ini, Pak Herman melibatkan teman yang lain? Ya Pak, rencana. Jadi siapa kira-kira? Ya, jadi menurut saya temannya lain itu yang mungkin guru-guru senior mungkin yang saya akan libatkan. Ya. Karena mungkin Seperti mereka, siapa misalnya Pak Herman? misalnya Ibu Rostina ya. atau Ibu Hayati misalnya, atau guru-guru yang saya anggap bisa mungkin berpikir yang lebih bijaksana lagi. Baik Pak Herman. Jadi Pak Herman sudah mendapatkan solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan Pak Herman ini. Pak Herman harus melakukan komunikasi. Jadi harus membangun komunikasi ketika ada kendala yang kita hadapi, terutama ingin menyampaikan sesuatu hal yang Pak Herman merasa canggung di situ. Jadi sudah betul Pak Herman yang melakukan sikapnya adalah melakukan komunikasi. Nah, kira-kira setelah Pak Herman melakukan komunikasi ini, bagaimana caranya Pak Herman menjaga komitmen ini agar bisa bisa menjadi kuat nanti ke depan, sehingga program Pak Herman untuk pembiasaan murid itu untuk berbudaya disiplin dalam berpakaian ini, bagaimana Pak Herman berkomitmen untuk ini? Ya. Jadi tentunya Pak, jadi komitmen saya bahwasanya saya harus melakukan secara kontinu, selalu harus melakukan hal tersebut secara kontinu. Jadi bukan bahwasanya ketika misalnya nanti ada anak guru atau misalnya yang berkaitan dengan teman-teman misalnya, baru saya melakukan hal seperti ini, tapi saya harus melakukannya itu secara kontinu seperti itu Pak. Oke, harus secara berkesinambungan ya. Berarti Pak Herman sudah menemukan solusinya ya. Berarti Pak Herman harus melakukan komunikasi, kemudian nantinya Pak Herman akan continue untuk melakukan penyampaian ini kepada siswa ini. Nah Pak Herman, bagaimana perasaan Pak Herman setelah menemukan solusi yang Pak Herman sendiri? Ya, jadi saya merasa lega karena ternyata kegelisahan saya selama ini bisa saya sampaikan ke teman-teman bahwa betul-betul ya mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan saya mungkin. Tapi mungkin mereka tidak mungkin ragu menyampaikan atau bagaimana. Tapi di sini saya sampaikan di sini bahwa realitanya memang seperti itu. Dan saya butuh solusi juga dan akhirnya saya mendapatkan solusinya. Oke baik, terima kasih Pak Herman sudah berbagi sharing ya manfaatnya di pertemuan kita hari ini. Semoga Pak Herman bisa tetap menjalankan pembelajaran secara daring, kemudian pembiasaan untuk berbudaya disiplin itu Pak Herman tetap bisa jalankan dengan baik. Sukses Pak Herman, selamat, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.